Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya abanan kakak? Semoga abanan kakak dan kita semua sehat selalu ya nak. Hari ini bertemu lagi dengan Miss Inzim. Kita akan belajar tematik. Abanan kakak, kita awali pembelajaran kita dengan basmalah dan doa sebelum belajar serta semangat ya. Sikap berdoa. Angkat tangannya, tundukkan kepalanya. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, berikanlah kemudahan kami dalam memahami pelajaran hari ini dan berkahilah pembelajaran kami. Abanan kakak, ayo kita mulai pembelajaran kita, yaitu tema 5, subtema 2, masih mengenai pengalamanku di sekolah. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran 4. Tujuan pembelajaran kita, yang pertama, kamu dapat mengamati gambar tentang cara membuat ketupat. Kamu dapat mengidentifikasi langkah-langkah membuat karya imajinatif 3 dimensi menggunakan bahan alami dengan benar. Yang kedua, kamu dapat mengamati berbagai jenis daun dan dapat mengukur panjang benda dengan satuan baku yang sering digunakan, misalnya sentimeter dan meter dengan tepat. Yang ketiga, kamu dapat menemukan dan mengartikan kosakata baru yang terdapat dalam puisi anak tentang lingkungan yang diperdengarkan dengan baik. Yang keempat, dengan menggunakan teks puisi, kamu dapat membaca indah puisi anak tentang lingkungan dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat dengan baik. Ayo kita mulai pelajaran kita dengan memperhatikan gambar berikut ini. Ini adalah sebuah pohon kelapa. Pernahkah abanan kakak melihat pohon kelapa? Ya, ini adalah gambarnya ya abanan kakak. Kemudian coba kita perhatikan, ini adalah gambar daun kelapa yang muda. Disebut dengan janur kelapa. Tahukah abanan kakak, janur kelapa ini atau daun kelapa muda ini dapat digunakan untuk membuat sebuah kerajinan? Pernahkah abanan kakak membuat kerajinan dari daun-daunan? Kali ini kita akan membuat sebuah anyaman. Anyaman cangkang ketupat dari daun kelapa. Nah, ini yang sedang dipegang oleh Ibu Guru Beni. Nah, abanan kakak, kita amati gambar berikut ini. Ini adalah langkah-langkah untuk membuat sebuah cangkang ketupat. Nah, jadi abanan kakak, cangkang ketupat ini digunakan untuk membuat ketupat lebaran. Berikut ini adalah cara membuat sebuah ketupat. Yang pertama, gulung satu sisi janur atau daun kelapa muda sampai 3 kali pada tangan. Ingat, posisi pangkal janur menghadap ke atas. Yang kedua, ambil sisi janur atau daun kelapa muda satu lagi seperti langkah sebelumnya, gulung pada tangan sebanyak 3 kali, posisi pangkal janur menghadap ke bawah. Nah, kalau tadi pangkal janurnya menghadap ke atas di tangan kiri, maka di tangan sebelah kanan, posisi pangkal janurnya itu di bawah. Kemudian yang ketiga, buatlah kedua gulungan saling bersilangan. Janur masih dalam posisi tergulung.
Masing-masing janur yang kiri dan yang kanan masih tergulung ya abanan kakak. Kemudian yang keempat, ambil satu ujung, kemudian putar ke belakang susunan janur. Lalu yang kelima, masukkan ujung janur yang sudah diputar ke belakang, kemudian janur yang berada pada posisi tengah. Dan yang terakhir, kita teruskan anyaman sampai bawah. Kita lakukan langkah sama dengan janur yang satu lagi, sehingga membentuk sebuah ketupat. Untuk memperjelas cara pembuatan cangkang ketupat, mari kita perhatikan video berikut ini ya. Cara membuat ketupat. Jadi buat teman-teman yang belum bisa membuat ketupat ataupun sedang belajar membuat ketupat, bisa diperhatikan video ini baik-baik supaya bisa dipraktekkan nanti. Di sini saya sudah contohkan ketupatnya sudah jadi. Dan sudah saya siapkan untuk prakteknya sebuah janur yang sudah saya pisahkan dari lidinya. Jadi janur yang bagus buat ketupat itu yang masih berwarna kekuningan seperti ini, jadi masih hijau muda. Oke, kita langsung praktekkan cara membuat ketupat. Pertama kita masukkan ke tangan kiri janur yang satu dengan ujung yang besar di atas, menghadap ke atas. Kita gulungkan seperti ini. Ya, jadi 3 gulungan, 1, 2, 3. Dan janur yang satunya lagi kita gulungkan ke tangan kanan dengan posisi sebaliknya. Jadi kalau ini ujung yang besar di atas menghadap ke atas, yang di tangan kanan ujung yang besar menghadap ke bawah. Kita gulungkan sama persis dengan yang tadi. Sekali lagi. Ya, jadi seperti ini. Posisi kebalikannya ya. Terus kita masukkan janurnya atau digabungkan. Kita masukkan bawah dulu. Diselang-seling. Nah, seperti ini. Terus ini di atasnya. Kemudian yang satu ya agak ditekuk seperti ini. Ini kita masukkan. Ya, ini sudah menjadi rangka janur. Kita tinggal merapikannya. Langkah selanjutnya kita putar yang ujung kecil ini ke sini ya. Oke, posisi tangan masih sama. Kita putar. Kita tarik ujungnya. Ini jangan sampai ikut ketarik. Biarkan posisi seperti ini. Terus kita sampaikan ke sini. Terus putar tangannya. Iya. Kita masukkan ke sini. Kita temukan dengan ujung yang tadi. Jadi intinya yaitu diselang-seling ya, jangan sampai ada yang sama. Tinggal kita masukkan ujung yang besar ya ke sini, ini juga ke sini. Telunjuk kita masukkan ke ujung.
satunya lagi. Ya, ini sudah menjadi tapi belum rapi. Tinggal kita rapikan, kita tarik diurut dari ujung ke ujung ya, kita rapikan, kita tarik saja, kita tarik sedikit. Kita putar sambil putar-putar, mengikuti tarikannya. Oke. Tarik yang ujungnya satu lagi. Ya, seperti ini jadinya. Kita sudah melihat cara pembuatan cangkang ketupat dari janur atau daun kelapa muda. Sekarang kita perhatikan teks berikut ini. Daun kelapa berguna untuk membuat cangkang ketupat. Dan abangan kakak, banyak jenis daun lainnya yang berguna bagi kita semua, seperti daun mangga, daun singkong, dan daun pepaya, serta masih banyak lagi daun-daun yang lainnya. Nah, sekarang mari kita amati daun berikut ini. Kita akan mengamati daunnya dan akan mengukur daun tersebut. Ini gambar daun apa ya, abangan kakak? Nama daunnya kita isi. Ini adalah daun mangga. Ukurannya, mari kita ukur ya, abangan kakak. Ukuran daun mangga ini yaitu 20 cm. Maka 20 cm ini kita tulis di ukurannya, 20 cm. Lalu kita perhatikan juga daun berikut ini. Kira-kira ini daun apa ya, abangan kakak? Pernahkah abangan kakak melihatnya? Ini adalah daun jambu air. Ukurannya pada gambar ini adalah 15 cm. Maka kita letakkan di kolomnya 15 cm. Sekarang ayo kita baca puisi berikut ini. Udin sedang membaca puisi yang berjudul Ketupat Lebaran. Mari kita baca bersama-sama ya, abangan kakak. Ketupat Lebaran. Ketupat Lebaran dengan sayap opor ayam, disantap sepulang dari sholat Idul Fitri. Untuk kakek dan nenek, tetangga, dan sahabat. Senangnya, subhanallah, sungguh nikmat. Ketupat Lebaran dengan sambal goreng hati, tersedia di meja sepulang dari sholat. Memang sedap, enak, dan gurih. Cobalah ketupat, alhamdulillah, sungguh nikmat. Nah, abangan kakak, itu tadi adalah sebuah contoh pembacaan puisi yang dibacakan oleh Beni yang berjudul Ketupat Lebaran. Nah, jadi dalam puisi ini, puisi yang berjudul Ketupat Lebaran ini, terdapat ekspresi, intonasi, dan lafal yang harus kita perhatikan dalam pembacaan puisinya. Di mana ekspresi dalam puisi ini yaitu ekspresi atau mimik wajahnya gembira karena ingin menikmati
opor ayam saat suasana lebaran. Kemudian intonasinya terdapat suara rendah dan tinggi saat membacanya. Kemudian lafal atau tanda baca harus diperhatikan ya abangan kakak ketika koma. Kemudian ada titik, diperhatikan juga ya tanda bacanya abangan kakak. Jadi abangan kakak, dalam teks puisi yang berjudul Ketupat Lebaran tersebut terdapat kata-kata yang memiliki sebuah makna atau arti, seperti kata ketupat, opor, dan santap. Ketupat memiliki makna atau arti, yaitu dibuat dari beras yang dimasukkan ke dalam anyaman daun kelapa. Kemudian, kata opor memiliki arti atau makna gulai ayam atau itik dan sebagainya yang berkuah santan kental. Itulah yang dimaksud dengan opor. Kemudian ada kata santap. Santap memiliki arti atau makna memakan atau meminum. Nah, abangan kakak, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga abangan kakak dapat memahami pembelajaran kita hari ini dengan baik ya. Tadi kita sudah mempelajari bagaimana cara membuat cangkang ketupat, lalu kita sudah mengukur daun-daunan seperti daun mangga dan daun jambu air, lalu kita sudah membacakan sebuah puisi dan mencari tahu makna kata dari teks puisi. Sampai di sini pembelajaran kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.